Mari kita lanjutin pembahasan soal melatih responsibility atau tanggung jawab. Gimana caranya menunjukkan nanti kepada para rekruter bahwa saya punya kemampuan itu. Nah, tentu saja bukan dengan cara dibuat-buat, bukan dengan cara bahasa yang berbunga-bunga, karena itu juga gampang ketahuan ya. Tetapi dengan memang betul-betul mengalami sendiri bagaimana kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dengan mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Nah, cara latihannya begini, selama kuliah teman-teman, biasakanlah kalau kita dapat tugas apapun, itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Definisi sungguh-sungguh apa? Kita itu mesti punya target pribadi di luar target yang dikasih ke kita. Ya, target kita misalnya selesai dalam seminggu bisa. Nah, pertanyaannya kita sendiri pengen nyelesain kapan? Nah, atau kalaupun memang tugas itu rumit sehingga butuh waktu, maka bagaimana kita berencana menyelesaikannya? Ada tugas misalnya dikerjakan, let's say targetnya sebulan. Nah, maka kebanyakan orang itu akan santai-santai, tiba-tiba udah mau deadline ya buru-buru kerjain seadanya. Nah, tunjukkan bahwa memang kalau kita dikasih target sebulan, itu kita tarik mundur, bikin planningnya. Karena kan tugas kita nggak cuma satu. Mungkin juga kita aktif di kegiatan ekstrakurikuler kayak UKM misalnya. Atau mungkin kita punya hobi yang lain. Kita juga punya kesenangan-kesenangan pribadi. Buatlah rencana sehingga orang akhirnya bisa melihat, oh kita itu orang yang tidak pernah ngasal ngerjain apa-apa, tidak hanya ikut arus. Tetapi kita punya perencanaan, punya target pribadi. Nah, kalau kita biasain hal kayak gitu, maka itu ilmu yang akan kepake sampai kapanpun kita bekerja. Karena semua pekerjaan pasti ada targetnya pasti terukur, dan harus dengan perencanaan. Nah, itu jadi mudah kalau selama kuliah kita biasa bikin perencanaan. Tapi jadi sulit kalau selama kuliah kita hanya ikut arus aja. Orang yang ikut arus itu masih mungkin menyelesaikan pekerjaan. Tapi biasanya kalau dia punya atasan atau orang lain yang menggerakkan dirinya, dan ini agak repot. Nah, kalau nggak ada yang gerakin, maka otomatis dia akan ngikutin moodnya saja. Nah, problem muncul ketika pekerjaan itu ditungguin orang. Pekerjaan itu punya dampak pada orang. Semua pekerjaan di dunia kerja pasti berdampak ke orang lain. Tidak ada satupun pekerjaan yang tidak berdampak ke orang lain. Maka pastikan kita pikirkan kapan sih saya mesti submit ini. Kualitas seperti apa yang saya ingin tunjukkan di sini. Buat perencanaannya dan latihlah diri kita untuk mencapai target itu. Inilah salah satu keterampilan soft skill yang akan berguna sekali di dunia kerja dan akan membuat para rekruter tertarik sama kita. Karena artinya kita orang yang sangat bisa diandalkan.